Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sejawat, para dokter, yang khusus di sini tergabung dalam Perdawiri. Perkenalkan, saya Dr. Hadi Wijaya, MPH MHKes. Di sini saya akan memberikan pendidikan terstruktur untuk estetik, di mana dibawakan pada webinar 12 November 2020 untuk pengurus pusat Perdawiri. Hari ini kita akan belajar tentang hukum dan kasus dalam pelayanan estetik. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu apa itu hakikat hukum. Di dalam sebuah negara, hukum itu diperlukan untuk mengatur setiap rakyat di dalam suatu negara tersebut. Nah, karena ini sesuai dengan pengertian hukum, bahwa hukum itu harus menjamin suatu kedamaian atau ketertiban setiap orang yang tinggal di suatu negara tersebut. Nah, tentu ini diperlukan untuk menegakkan keadilan, di mana ada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap rakyat. Nah, hukum ini digunakan sebagai alat untuk mengenakan sanksi untuk siapapun yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang. Itu hakikat hukum. Nah, di sini ada beberapa sistem hukum, ada 4, ada hukum adat, ya. Ini rat budaya setempat, hukum Islam bersumber pada Al-Quran, hukum Anglo-Saxon, di sini negara-negara Inggris common law, unrelated law, biasanya juga dianut pada hukum positif negara lain. Yang berikutnya adalah hukum Eropa kontinental, ini disebut dengan civil law, di mana ada dasar-dasar yang rumusan hukum untuk negara Eropa berasal dari asal muasalnya adalah kaidah-kaidah daripada Kaisar Justianus pada zaman dahulunya. Contoh hukum yaitu dari pidana, perdata, tata negara. Di sini mengatur hubungan alat perlengkapan negara, misalnya Pemda dengan pusat dengan Pemda, atau sebaliknya. Yang berikutnya adalah hukum administrasi negara. Ini yang tertulis tentang hak dan kewajiban kekuasaan alat perlengkapan negara. Yang berikutnya adalah hukum internasional, di mana digunakan untuk hubungan hukum antar kedua negara atau dengan negara lainnya. Nah, di dalam hukum yang tadi disebutkan, yang paling penting untuk kita adalah pidana dan perdata. Ini ada beberapa perbedaan. Kalau dalam hukum pidana, tentunya yang berhadapan adalah individu dengan publik, di mana publik ini diwakili oleh penyidik dan penuntut umum, di mana misalnya ada kasus pembunuhan, itu bukan hanya atas delik aduan, tetapi ini kepentingan daripada publik. Pembuktiannya tentu oleh penuntut umum. Nah, penengahnya oleh hakim dan sistem juri. Ya, kalau di Eropa biasanya dengan sistem juri, Amerika. Nah, undang-undangnya sumbernya KUHP, KUHAP. Nah, kebenarannya adalah material. Nah, ada kepastian beyond reasonable doubt, ya. Sanksinya bisa hukuman mati, seumur hidup, penjara dalam jangka waktu, bisa sita maupun denda. Nah, kalau perdata individu versi individu, jadi ini ada delik aduan. Nah, ini bisa diwakili oleh pengacara pengadunya. Beban pembuktian itu ditekankan kepada penggugat. Nah, penggugat harus, siapa yang membuat dalil, dia harus membuktikan. Nah, ini dalam hal ini penggugat. Nah, penengahnya bisa hakim, undang-undangnya bisa dipakai KUH Perdata, Kitab Undang Hukum Dagang, Undang-Undang PT, dan lain-lain. Kebenarannya formil. Ya, di sini kepastiannya berdasarkan evidence, ya. Sanksinya bisa ganti rugi dan rehabilitasi. Baik, kita masuk ke dalam norma praktek kedokteran. Di sini ada
tiga bagian yang penting adalah dari etika, disiplin, hukum. Nah, di dalam etika ini terkandung aturan penerapan etik kedokteran atau kode eti. Disiplin, aturan penerapan keilmuan kedokteran. Barulah di hukum itu aturan penerapan hukum kedokteran. Di sini pelanggaran etik, disiplin, dan hukum itu saling bersinggungan. Pelanggaran etik dan disiplin tidak serta-merta membuka kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dapat membuka kemungkinan adanya pelanggaran etik dan disiplin. Nah, ini prinsip. Nah, makanya norma etik seharusnya menjadi norma tertinggi yang dipatuhi oleh dokter. Baik. Nah, ini kita menyinggung sedikit tentang aturan praktek kedokteran, yang tentunya ini nanti menjadi benang merah bagaimana praktek kedokteran itu. Nah, ada kita mengenal Undang-Undang Praktek Kedokteran. Ini merupakan aturan yang khusus mengatur dokter. Dan ada aturan pelengkapnya, Undang-Undang tentang rumah sakit, Undang-Undang tentang kesehatan. Pelaksananya di sini ada aturan yang dibuat oleh KKI, organisasi profesi dalam hal ini IDI, dan aturan dari Menteri Kesehatan. Nah, ini di dalam aturan praktek kedokteran tentunya berlaku juga KUHP pidana, perdata. Nah, ditambah lagi di dalam era sekarang ini ada aturan daripada Jaminan Kesehatan Nasional dalam hari ini yang dibuat oleh BPJS. Nah, saudara-saudara, teman-teman, kita di dalam berpraktek kedokteran tentunya resiko tuntutan itu ada. Mulai dari disiplin, pidana, perdata, dan etika. Nah, kita lihat satu-satu. Bahwasannya kalau di dalam disiplin itu yang menuntut adalah MKDKI. Tuntutannya apa? Bisa pencabutan STR sampai SIP. Kalau pidana, ya polisi, jaksa, hakim, hukumannya denda, kurungan, dan penjara. Nah, perdata, ya yang menuntut hakim, ini ganti rugi. Nah, ini bagian daripada organisasi profesi dalam hal ini IDI, yaitu tentang etika. Cabut rekomendasi. Bayangkan kalau sudah cabut rekomendasi, berarti dokter kalau sudah dinilai etikanya berat, pelanggaran berat, ada gradasinya, nah itu yang tidak bisa praktek lagi. Ini semua mengena kepada dokter. Cukup berat ya. Oke. Di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 ada beberapa catatan di mana di sini ada pendirian Konsil Kedokteran Indonesia, di mana pada beberapa tahun lalu ini pemerintah akan melebur menjadi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, tapi kita mempunyai alibi bahwa Konsil Kedokteran itu khusus, makanya tetap bertahan waktu itu sampai ke Mahkamah Konstitusi dan dimenangkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. KKI ini sebagai badan regulasi. Nah, ini dia membentuk sebelum SIP. Kenapa? Karena dia memberikan surat tanda registrasi. Nah, kalau kita melihat wewenang daripada KKI ini, dia menerima dan mencabut registrasi, mengesahkan standar kompetensi dan pendidikan juga, pengujian persyaratan registrasi, mengesahkan penerapan cabang ilmu dari kedokteran, dan juga dia melakukan pembinaan, dan juga mencatat dokter atau dokter gigi yang diberi sanksi. Datanya itu ada di KKI. Nah, di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran yang mengatur tentang siapa yang berhak tentang praktek kedokteran, tentunya orang yang sudah lulus pendidikan kedokteran sesuai dengan standar pendidikan. Ditandai dengan sertifikat kompetensi dari kolegium, surat tanda registrasi dari KKI secara nasional, SIP ya tergantung ya Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan ini memperbarui periodik selama 5 tahun. Tentunya ada SKP dari Ikatan Dokter Indonesia sebanyak 250 SKP. Nah, ini untuk memperbarui surat tanda registrasi. Di dalam
Undang-Undang Praktek Kedokteran juga mengatur tentang pelaksanaan praktek kedokteran. Nah, ini apa yang diatur ya, hubungan dokter dan pasien, informed consent, Permenkes 290, rekam medik 269, rahasia kedokteran, Permenkes 36 2012, tentang standar pelayanan dan profesi, juga operating prosedur, PMK 1438, hak dan kewajiban antara dokter dengan pasien, kendali mutu dan biaya, pembinaan, disiplin, pidana, dan perdata. Itu yang termaktub di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, kita sekarang menyinggung tentang penyelenggaraan praktek kedokteran. Tentunya ini ada tugas yang seorang dokter harus melengkapi, mulai dari SIP, dia harus mematuhi standar, ada memperhatikan hak dan kewajiban, consent, rekam medis, wajib simpan rahasia kedokteran, dan di sini juga ada pembinaan pengawasan dan sampai pengendalian mutu dan biaya. Nah, kita beralih kepada hubungan dokter dan pasien. Ini mulanya paternalistik ya, berubah menjadi kesejajaran antara dokter dengan pasien. Nah, yang menjadi masalah, teman-teman, tidak setiap upaya pelayanan kesehatan itu hasilnya selalu memuaskan semua pihak, terutama untuk pasien. Nah, ini dengan mudah terjadilah iktimal praktek. Nah, di sini saya mau membicarakan keunikan posisi dokter, ada suasana ya semacam lagu, benci tapi rindu ya. Nah, ini dokter uncertainty ya, dia bekerja dalam sesuatu yang tidak pasti. Nah, di sini hubungan dokter pasien itu lebih dikenal dengan transaksi terapeutik. Nah, ini dari bagian ini saya akan menerangkan bahwa ada subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum tentu dokter dengan pasien melakukan sesuatu perbuatan hukum melalui satu perjanjian kontraktual yang dasarnya sukarela. Apa yang menjadi objek hukum, yaitu upaya pelayanan kesehatan yang prinsipnya adalah upaya yang disebut dengan inspanning verbum tenens. Jadi lawan daripada resultat. Nah, apakah nanti di estetika itu masuk ke dalam inspanning atau verbum atau resultat? Nah, tetap kita mau dimanapun pelayanan kedokteran itu adalah sebuah upaya pelayanan kesehatan. Nah, di sini akibat dari perbuatan hukum ini tentunya ada pertanggungjawaban hukum, di mana mengandung yang tadi antara hak dan kewajiban. Hak dokter, hak pasien merupakan kewajiban dokter. Begitupun sebaliknya. Di mana dokter ini adalah seorang profesionalisme, dia harus menerapkan jujur, integritas, sopan, santun, hormat, dati care, empati, compassion, dan dia adalah pengabdi ya, dan dia adalah juga orang yang belajar selain disebut sebagai guru, tapi dia pembelajar yang berkelanjutan. Kalau pasien tentunya kita tahu dia dalam keadaan lemah ya, fisik, mental, sosial, dan juga perilakunya yang agak sedikit tegang yang membutuhkan dokter. Nah, dari perjanjian kontraktual ini tentunya inilah dasarnya, di mana perjanjian berdasarkan kepercayaan pelayanan profesional, dasar yang paling tinggi di sini adalah kepercayaan, juga ada tanggung jawab moral, juga dikerjakan dalam ketelitian dan hati-hati, juga ada peduli dan tentu dengan etis. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita lihat situasi sekarang ini, bahwa saya melihat ada pemahaman malpraktek ini belum seragam, dan di mana penanganan penyelesaian ini sangat tidak pasti. Jadi orang gampang dimudahkan malpraktek, padahal ahli hukum kesehatan pun mendeskripsikan malpraktek itu dengan suatu kehati-hatian, bahkan penegak hukum. Nah, di sini juga ada standarisasi pelayanan kesehatan yang belum ada dan tidak mungkin itu dilakukan. Jadi semua dilakukan ini sepertinya di Indonesia belum. Nah, makanya akan menyebabkan pembuktian itu akan sulit. Nah, kita lihat pendapat pasien sendiri, dia menganggap wah, tenaga kesehatan itu kebal hukum, selalu berlindung di balik kode etiknya.
Nah, sebaliknya, tenaga kesehatan berpendapat pihak pasien itu sangat kuat kedudukannya. Makanya sering dianggap menjadi pembunuhan karakter. Nah, ditambah lagi media massa, ya ini mungkin saya menyebutnya karakter assassination by publication. Nah, belum ada sanksi nih dari Kominfo. Nah, hasil negatif tidak selalu merupakan satu kesalahan atau kelalaian nakes yang merawat. Ya, jadi penentuan malpraktik itu harus dilakukan dengan pendekatan yang bersifat khusus, yaitu melibatkan kedokteran atau kesehatan dan ilmu hukum yang proporsional. Nah, inilah yang hakim sering memanggil saksi-saksi untuk kita bela, kita luruskan bahwa tidak setiap itu merupakan kesalahan atau kelalaian nakes asal teman-teman bekerja berdasarkan pedoman yang ada, ya. Lalu apa yang disebut dengan malpraktek? Ini saya ambil dari Valentin, ya. Kelalaian dari seseorang dokter atau dalam hal ini perawat untuk menggunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Jadi kalau ada dokter umum, ya dinilai dengan dokter umum. Kalau seorang ahli spesialis, ya dinilainya dengan spesialis, konsultan dengan konsultan. Itu sebetulnya yang harus dipahami oleh para penegak hukum. Nah, ini malpraktek medis. Nah, ini selalu sering ditujukan pada profesi dokter. Padahal di selain itu ada advokat, akuntan juga bisa melakukan malpraktek, ya. Ada hal yang buruk atau tidak baik dalam rangka pelaksanaan suatu tindakan, itu intinya. Tidak selalu berkonotasi itu hukum yuridis. Nah, tidak ditemukan satu kata pun tentang malpraktek atau pengertian malpraktek pada peraturan perundangan yang mengatur baik tentang kesehatan, praktek dokteran, ataupun rumah sakit, dan perundangan lainnya. Nah, ini, tapi kata itu mudah diucapkan. Nah, ini saya ambil sedikit dari statement bahwa malpraktek medis adalah salah satu cara mengobati suatu penyakit atau luka karena disebabkan sikap tindak yang acuh, sembarangan berdasarkan motivasi kriminal. Nah, ini lebih tegas, ya. Kalau Oxford Illustrated Dictionary, sikap tindak yang salah, pemberian pelayanan terhadap pasien tidak benar oleh profesi medis, tindakan yang ilegal untuk memperoleh keuntungan sendiri. Nah, ini ada di dalam kodeki kita yang mengajarkan bahwa kita dokter itu adalah tidak berusaha untuk mencari keuntungan pribadi diri sendiri. Ya, pada intinya adalah sikap menolong terhadap pasien dan tidak mencelakai pasien, itu ada di etik, ya. Nah, malpraktek, teman-teman, itu bisa terjadi karena tindakan yang sengaja. Nah, ini intensional, ya. Tindakan karena kelalaian atau negligence, tindakan karena kekurang mahiran atau ketidakkompetenan yang tidak beralasan. Ini dasarnya. Nah, untuk membuktikannya ada duty, suatu kewajiban, ini menurut Taylor, ya. Ada tidak melaksanakan kewajibannya, tidak ada hubungan sebab akibat, dan juga ada cedera. Mari kita lihat satu-satu. Di dalam kewajiban terjadi cedera terkait dengan kewajiban dokter dengan segala ilmu dan kepandaiannya untuk menyembuhkan atau setidaknya meringankan penderitaan pasiennya berdasarkan standar profesi atau SOP. Ini kewajiban seorang dokter. Makanya dia memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi atau SOP, sesuai kebutuhan medis pasien, itu merupakan kewajiban daripada dokter sendiri. Nah, yang berikutnya melakukan pemeriksaan dengan cara melihat langsung keadaan pasien. Nah, ini ada kontradiktif di era COVID ini, bagaimana kita melakukan telemedicine. Nah, itu yang harus dipayungi mungkin oleh pemerintah, ya, yang memberikan payung hukum dan juga atas usulan daripada organisasi profesi ini dengan tujuan adalah untuk melindungi pasien, ya. Pasien udah takut bertemu ke rumah sakit dan dokter juga udah takut, tapi dengan syarat tertentu, ya. Yang ada ini sekarang telemedicine
ada dari KKI ya, dan juga dari Permenkes yang berdasarkan Pasienkes. Nah, belum bisa berdiri sendiri. Nanti yang dikatakan rumah sakit tanpa dinding itu belum bisa terwujud nampaknya. Tapi kemudian mungkin dengan melihat di dunia luar, ini semua akan terjadi dan COVID merubah segalanya. Nah, di sini juga dokter mempunyai kewajiban membuat informed consent ya di dalam kewajiban ini. Dan jangan lupa bahwa merujuk nggak dia ke dokter lain yang lebih kompeten karena dia tidak pandai untuk melakukan pengobatan tersebut. Tentu dengan kewajiban untuk merujuk dengan sesuai dengan keilmuannya. Nah, tidak melaksanakan kewajiban. Nah, ini contohnya nggak merujuk pasien ya, karena dia tidak bisa tangani, diam aja yang penting uang masuk. Nah, itu yang tidak boleh. Dan teman-teman semuanya kenapa sampai tidak bisa dirujuk ya karena rujukan penuh. Nah, itu harus dicatat. Telepon berdeling kemanapun itu harus dicatat di dalamnya karena itu harus membuktikan ya, dan itu harus dikomunikasikan dengan keluarga pasiennya ya, yang menjadi saksi untuk melakukan bahwa kita berusaha melakukan tindakan tidak sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku. Nah ini dari Breast of Dati itu ya. Lalu hubungan sebab akibatnya. Cedera yang dialami pasien itu ada hubungan sebab akibat dengan tindakan yang dilakukan oleh dokter. Nah, misalnya pasien meninggal setelah dilakukan tindakan oleh dokter yang tidak berkompeten, padahal dokter yang berkompeten ada di wilayahnya, kecuali memang keadaan yang sangat darurat. Nah, ini menentukan darurat atau tidak, kita harus menggambarkan di dalam sebuah anamnesa atau catatan rekam medik yang jelas, dan kita harus dibantu dengan dokter-dokter misalnya di dalam berbeda ya di daerah perkotaan seperti di Banten ini, di Tangerang ini ya, dengan di daerah yang pelosok misalnya di masih yang dokter satu-satunya. Tapi kita harus melakukan ini dengan sebuah catatan yang rapi ya. Injury atau cedera. Pasien mengalami kerugian berupa cedera atau kerusakan yang dapat dituntut secara hukum. Nah, pasien mengalami kerugian, cacat menetap atau meninggal bila itu dibuktikan itu dokternya tidak mengikuti aturan main yang sudah digariskan oleh organisasi profesi, oleh pemerintah juga yang menetapkan suatu peraturan wakil daripada pemerintah itu bisa KKI ya, juga Permenkes yang ada yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan atau harus diberikan oleh si penggugat atau pasien atau keluarga pasien atau pengacaranya. Ya, di sini kita menyinggung sedikit doktrin res ipsa loquitur. Ya, faktanya udah jelas sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian atas kerugian yang timbul, tanggung jawabnya hanya pada nakes. Kontribusi pasien sama kali nggak ada ini, murni tenaga kesehatan. Misalnya komplikasi pasca bedah akibat kain kasa yang tertinggal di perut pasien. Nah, dokter yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian tersebut. Nah, ada elemen yuridis yang harus dipenuhi menyatakan malpraktek. Nah, ini adanya tindakan itu bisa dibuat atau tidak berbuat, ya. Tindakan yang dapat berupa tindakan medis, diagnosis, dan terapeutik dilakukan secara melanggar hukum, melanggar kepatuhan, kesusilaan, dan prinsip profesi lainnya. Ini sangat ketat ya, profesi dokter ya. Dilakukan dengan sengaja atau kelalaian dengan prinsip ketidakhati-hatian, adanya kerugian sebagai akibat dari tindakan dokter tersebut. Ya, di sini kita menyinggung criminal malpractice ini dibuktikan apakah perbuatan tenaga kesehatan itu telah memenuhi unsur tindak pidananya ya, ini kurang N-nya. Apakah perbuatan positif atau negative action ini merupakan perbuatan yang tercela? Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin? Nah, ini yang disebut dengan mens rea yang salah. Kenapa? Ini sengaja, ceroboh, atau dia memang alfa, kurva alfa yang repot ya. Selanjutnya apabila tenaga kesehatan dan perawatan dituduh telah melakukan kealpaan sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia, menderita luka, maka yang harus dibuktikan adalah adanya
unsur perbuatan tercelanya ini, atau dalam hal ini perbuatan yang salah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang dilakukan dengan sikap batin berupa alpa atau kurang hati-hati ataupun kurang praduga. Nah, ini kita fokus bekerja untuk menjaga pasien. Nah, kita bicara tentang sengketa medik. Pemberi dan penerima pelayanan kesehatan berupaya menciptakan hubungan yang lebih berkualitas dan ekonomis. Nah, perubahan ini membawa benih-benih konflik yang ada. Hal ini perlu dikelola dan diselesaikan pada berbagai tingkatan. Nah, sengketa ini tentunya perbedaan pendapat yang telah mencapai eskalasi tertentu atau mengemuka. Nah, ini sekarang banyak nih ya, dikit-dikit sengketa lapor pada media. Ini yang cukup menjadi perhatian kita semua. Nah, pemicunya ini bisa dibaca sendiri. Yang paling penting di sini adalah komunikasi, ya, menurut kebanyakan daripada kasus-kasus yang masuk, ya. Bisa salah paham, beda tafsir, ya, karena komunikasi yang tidak baik, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan pasien, kecurigaan, curang, tidak jujur, kesewenang-wenangan, tidak adil, atau yang lain-lainnya. Nah, tujuan pembuktiannya adalah, kita buktikan, ada nggak sih kewajiban dokter itu tidak dijalankan terhadap pasien? Apakah dokter itu tidak melakukan sesuatu perbuatan atau tingkah yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medik yang orang lain lazim menggunakan? Ada kerugian yang diderita pasien, dan secara faktual kerugian disebabkan oleh tindakan dokter yang tidak sesuai dengan standar. Beban pembuktiannya ada di mana? Ya tentunya ada di si penggugat, dalam hal ini pasien. Upaya pencegahannya upaya pencegahan dalam menghadapi tuntutan praktek ini mungkin saya bisa singgung sedikit. Di dalam pelayanan kesehatan, ya tentu kita, teman-teman, harus mengembangkan sikap kehati-hatian. Apa itu? Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upaya dari pelayanan kesehatan kita. Ingat, prinsip kita adalah inspanning perbentenes. Jangan resultat, ya. Nah, apa itu? Ya, tentunya kita adalah upaya yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan kesehatan, di dalam menjaga kesehatan pasien. Ya. Berikutnya, sebelum melakukan intervensi, agar selalu dilakukan informed consent. Nah, ini teman-teman ya, mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis. Jadi ada prinsip, lakukan apa yang dicatat dan catat apa yang telah dilakukan. Itu prinsip, teman-teman ya. Berikutnya, apabila terjadi keraguan-raguan, ya tentu kita harus mengkonsultasikan kepada dokter senior. Walaupun kita di satu daerah itu sendiri, ya tentunya sekarang kan sudah ada alat komunikasi ya. Kalau dulu mungkin belum ada handphone atau belum ada telepon, kita pakai radio udara itu ya, walkie-talkie dulu ya, atau antena yang tinggi dulu. Zamannya saya masih ada itu antena-antena di puskesmas yang tinggi-tinggi ya. Nah, itu merupakan satu cara. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya. Ya. Nah, ini yang paling penting yang harus dilakukan oleh dokter ya terhadap pasiennya, komunikasi yang baik dengan pasien, juga dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Itu di dalam pelayanan kesehatan. Lalu ya tentunya pelayanan kedokteran yang baik itu memperhatikan kompetensi, hubungan yang baik dengan pasien, taat pada etika profesi. Nah, ini dasar prakteknya, ini bisa dari nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan, dan juga perlindungan hukum pasien itu, juga perlindungan juga para nakes. Nah, ini saya cepat saja. Ini menjelaskan kaidah moralnya yang harus diperhatikan, menghormati martabat manusia ya. Ini ada otonomi yang kita hormati. Selalu berbuat baik, tidak berbuat merugikan pasien, dan tentu kita mempunyai satu keadilan kita yang terpengaruh oleh ras, suku, agama, dan lain-lain. Itu yang tidak boleh ya buat kita. Nah, tujuannya ya tentu ada perlindungan buat pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medik,
dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter. Nah, ini kriterianya ya ada legal administratif, integratis moral. Ya, dokter itu juga harus sehat dan bugar ya, dan hormat dan berperilaku baik. Nanti mungkin di sini sudah saya tuliskan semuanya ya. Nah, saya hanya membaca intinya saja. Nah, kalau ketika tuntutan itu sudah protes pasien itu berbuah tuntutan hukum, tentunya ini ada ketidakpuasan pasien ya dalam upaya kesehatan kepada nakes, maka dia melakukan tuntutan hukum, maka pasien atau keluarga lah yang aktif membuktikan kelayakan tenaga kesehatan. Nakes dalam hal ini pasif. Bila nakes itu dituduh kriminal malpraktis, maka informal defense. Ajukan bukti yang menangkis atau menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan itu tidak berdasar atau tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada. Misalnya, ini dalam hal ini dokter atau perawat mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan sengaja, akan tetapi merupakan risiko medik, atau mengajukan alasan bahwa dirinya tidak mempunyai sikap batin atau mensrea sebagaimana yang disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan. Yang kedua adalah formal atau legal defense. Apa itu? Mengajukan atau menunjukkan pada doktrin hukum, yaitu dengan menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggungjawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari pertanggungjawaban dengan mengajukan bukti bahwa yang dilakukan ada pengaruh daya paksa. Nah, tentu di sini gunakan jasa penasihat hukum. Dan sebelum itu mungkin teman-teman saya menganjurkan dari divisi hukum, tentunya kita mempunyai insuransi ya, tanggung jawab profesi ya. Nah, ini ada pada tuduhan yang perdata digugat membayar ganti rugi dengan sejumlah uang, memantahkan dalil penggugat dalam peradilan perdata, pihak yang mendalilkan harus membuktikan di pengadilan, pasien atau pengacaranya harus membuktikan dalil yang disebut sebagai dasar gugatan, bahwa tergugat bertanggung jawab atas derita atau damage yang dialami penggugat. Biasanya di dalam hukum peradilan sekarang itu lebih diutamakan sebelum litigasi adalah mediasi. Banyak jasa pada mediator ya. Lalu pembuktian sipil malpraktis itu tidak mudah. Utamanya tidak diketemukan fakta yang dapat berbicara sendiri. Res ipsa loquitur tadi. Apalagi untuk membuktikan adanya tindakan menelantarkan kewajiban atau violation of dati dan adanya hubungan langsung antara menelantarkan kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan atau damage, sedangkan yang harus membuktikan adalah orang-orang awam di bidang kesehatan, dan inilah yang menguntungkan tenaga medis. Ya, mohon maaf ini pendapat ya, dan itulah teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang hukum dan beberapa ketika kita menghadapi sebuah kasus ya. Bila nanti ada pertanyaan, hubungi di email saya maupun di WA saya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat ya. Dan saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk belajar masalah hukum, dan hukum ini adalah sesuatu yang perlu teman-teman tenaga medis kuasai. Nggak perlu belajar hukum seperti saya, tetapi minimum lebih seringlah mendengar, dan dengan mendengar kita terpancing untuk membaca lebih lanjut. Jadi saya ucapkan terima kasih. Thank you.